Hai winners, para pemenang. Anda saya consider nyatakan sebagai para atlet yang mana kita berjuang untuk meraih sesuatu. And you want to become a champion, termasuk saya. Kita berlomba, kita kerja keras, dan kita melaju dengan kecepatan yang tinggi untuk meraih goal yang terakhir. Pertanyaannya adalah, what if I cannot become the champion? Bagaimana kalau saya tidak bisa menjadi juara? Ada kalanya orang baru beberapa langkah, dia sudah mundur, dia terus langsung putus asa. Dia mutung, dia tidak mau tahu lanjutannya seperti apa. Tetapi kali ini kita mau lihat to become a champion. What if I cannot become a champion? Kalau sampai saya tidak bisa menjadi juara, apapun situasinya, saya akan tetap selesaikan pertandingan saya. Untuk itu, Anda dan saya harus punya goal. Goal bicara soal tujuannya harus jelas. Dan goal juga satu kondisi yang mana kita mau fokus kepada tujuan itu. Kemudian ada target, yaitu sasaran. Lanjut, ada lagi yang disebut dengan deadline. 3 hal. Pertama ada goal. Harus ada goalnya apa. Kedua, harus punya target. Yaitu sasarannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah deadline. Karena kita harus patokan pada saat kapan kita tentukan harus bisa mendapatkan apa. Lalu pertanyaannya berikutnya adalah, kalau tidak bisa mencapai, what must we do? Do we give up? The answer is no. Move on. Sekali lagi, konteksnya di sini butuhkan suatu kedisiplinan. Dalam kedisiplinan ini kita lihat ada 3 macam. Nomor 1, orang-orangnya harus disiplin. Kedua, pemikirannya pun juga harus disiplin. Dan ketiga, langkah-langkahnya pun juga harus disiplin. Kita banyak jumpa sama orang, oh they are so disciplined. Kita semua hadir pada tempatnya. Kita siap adanya. Cuman pemikiran kita tidak disiplin, masih bercabang kemana-mana. Itu pun juga harus disiplin. Kemudian melangkahnya ini pun juga harus disiplin, tidak terkecoh dengan situasi lingkungan yang kita lihat di sekeliling kita. Nah, untuk itu teman-teman, kita ini hidup di dalam suatu kondisi. Di dalam dunia bisnis, banyak di luar sana mengatakan bahwa we are living in the VUCA world. Dalam dunia VUCA. Sering banyak dibahas di dunia manajemen. VUCA adalah singkatan VUCA. V bicara soal volatility, keadaan berubah mendadak. U-nya adalah uncertainty, keadaan tidak pernah bisa menentu. Kemudian C-nya adalah yang disebut dengan complexity, rumitnya bukan main. Dan sedangkan A-nya adalah ambiguity, memiliki makna yang ganda. Tapi ini sudah dibahas beberapa tahun yang lalu. Seiring waktu jalan, hari ini, saat ini, banyak mengubah dari kata VUCA tadi, singkatannya sudah jelas, diganti menjadi tuna, seperti ikan tuna. T-nya adalah turbulence. Itu bicara soal bergejolak. Kemudiannya U-nya masih sama, uncertainty. Pergejolakannya itu tidak pernah memasti. Kemudian N-nya adalah novel. Novel bicara soal ide baru. Ini yang banyak dilakukan oleh para pengusaha, praktisi. Dan A-nya tetap ambiguity. Kondisi tetap berubah dan tidak punya kondisi yang tetap. Memiliki makna yang ganda. Nah, untuk itu kita harus lihat di sini, work yesterday won't work tomorrow. Saya pernah bagikan di sebelumnya, your past success will not guarantee your future success. Nah, untuk itu kita melihat konteksnya adalah membutuhkan satu iman, percaya, dan satu lagi ketaatan. Iman, percaya, dan ketaatan. Teman-teman perlu mengetahui satu hal, survei mengatakan iman itu bicara soal kita punya faith. Itu nilainya cuma 1%. Mengejutkan sekali. Sedangkan percaya dan taat nilainya 99%. Belief and obedience 99%. Pada waktu itu ditanya, yes, we do have faith, that's only 1%. Begitu kita melangkah,
We believe karena banyak orang kurang believe, ragu, banyak bahkan tidak believe at all. Apalagi taat, it's not even there. Kita 99% gagal adanya. Maka sekali lagi, faith atau iman 1%, percaya dan ketaatan itu 99%. Nah, untuk itu teman-teman harus tahu pengertian di sini. Ingat teman-teman, saya bagikan, nasib adalah bukan kebetulan, tetapi pilihan. Happiness is contagious. Dan kita lihat di sini bahwa bahagia itu adalah menular. So, be a carrier. Jadilah, sebarkanlah. Saat ini lagi banyak bicara soal wabah, banyak virus, itu menular. Tapi kali ini kita katakan, happiness is contagious. Kebahagiaan itu menular. Be a carrier. Sebarkanlah. Teman-teman perlu lihat di sini, Anda dan saya harus happy adanya. Dan kita harus memiliki happiness habit. Nomor 1 adalah get fit. Kita harus tetap dalam keadaan sehat. Kedua, kita harus bisa grateful, bersyukur selalu. Dan ketiga, kita bicara soal giving, memberi, banyak memberi. Kemudian juga kita harus lihat di sini bahwa Anda dan saya harus terus bertumbuh. We need to grow. Dan jangan lupa, dalam proses ini, pada waktu yang sama, we need to be able to forgive, memaafkan. Dan selalu berpikir positif adanya. Itu yang harus kita pegang, kemanapun, apapun yang kita lakukan. Perhatikan kalimat ini. We make a living by what we get. But then, we make a life by what we give. Terjemahan bebasnya adalah kita hidup dari apa yang kita terima dan kita membuat kehidupan dengan apa yang kita beri. Menarik sekali. Kalau saya ditanya, Pak, what do you do for a living? Kita sebutkan, saya bekerja di sana, saya bekerja di sini. Nah, untuk itu, I give for a living. Itu yang boleh kita lihat. Sehingga kita tidak mau ketergantungan dengan suatu situasi, karena saya nggak terima, maka saya tidak memberi. Dan menarik sekali kondisi ini, bedanya antara orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia terletak pada tingkat syukur mereka. It's how much thanksgiving, how much grateful we are, bersyukur terhadap situasi kondisi yang ada. Itu yang harus kita lihat. Nah, untuk itu teman-teman, boleh kita lihat satu kondisi di sini. Finish your race, apapun situasinya. Jangan terkecoh dengan situasi yang seringkali nggak menarik. Ingat tadi, you must have a goal. And you must have a target. And you must have a deadline. 3 hal ini supaya kita bisa melangkah terus. And if I cannot become the champion, I am going to finish my race. Why? Because you're a winner. All the very best to you.